Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Kira Ramadan dan kali ini saya akan membuat video apa itu Basic JS dan React Props. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada variabel. Nah, variabel itu adalah wadah atau bisa kita sebut untuk menampung sebuah nilai atau data yang dimana kita bisa mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Nah, variabel di dalam JavaScript itu ada dua, let dan const. Sebenarnya ada satu lagi yaitu variabel var, tapi itu jarang digunakan ya karena jarang digunakan aja gitu, nggak tahu ya. Nah, selanjutnya itu apa bedanya let dan const ini? Nah, di sini ada keterangannya let. Let itu bisa diubah nilainya. Sedangkan cons itu tidak bisa dideklarasikan ulang, kedua-duanya tidak bisa. Harus diberi nilai saat dideklarasikan, let tidak bisa, cons bisa. Nah, misalnya ada di sini nih, let angka sama dengan 10. Itu adalah variabel yang memiliki nilai 10. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada lagi deklarasinya angka sama dengan 20 lalu console log angka outputnya 20. Nah, console log ini itu gunanya untuk memprint variabel yang sudah kita deklarasikan seperti itu. Digunakan untuk JavaScript. Itu console log untuk memprintnya. Nah, ini let dan di sini ada cons. Itu cons p 3,14 itu variabel yang bersifat konstan. Dan di bawahnya ada pi sama dengan 3,1415. Nah, lalu dicetak menggunakan konsol log pi. Dan yang dicetak itu adalah 3,14 ini nanti yang akan tampil di output. Kenapa? Karena itu adalah variabel konstan, artinya tidak bisa mengubah nilai, begitu. Nah, langsung saja contohnya ini karena tugas minggu lalu sudah saya backup. Nah, sudah saya backup di VS Code. Nah, di sini cukup open folder saja ya. Nah, di sini udah ada ya function. Nah, kita itu ngodingnya dalam function app-nya dan di file ini app.jsx ya. Nah, di sini sudah ada tadi ya let angka sama dengan 10, angka sama dengan 20, console log. Nah, ini yang bawahnya saya komen biar yang ini dulu tampil. Nah, untuk menjalankan fight-nya nanti kita cukup buka terminal. Terminal, ini terminal. Seperti biasa, gunakan terminal command prompt, jangan PowerShell ya. Command prompt. Untuk menjalankan fight-nya itu npm run dev. Nah, nanti kita akan dapat localhost itu untuk menjalankannya di website kita, di browser maksudnya. Nah, ini untuk localhost-nya, untuk membukanya itu cukup kontrol klik dan terbuka di browser. Nah, untuk ngecek yang sudah kita buat tadi di VS Code itu cukup simple ya untuk JavaScript ini. Cukup klik kanan saja pada sini, lalu kita pilih inspect. Nah, kok HTML? Nah, kita bukan buka di Elements, kita buka di konsol. Nah, ini gunanya untuk mendebug. Nanti kalau misalkan program kita itu ada yang error, jika kita menggunakan JavaScript ya, nanti di sini akan muncul merah, tanda merah seru gitu. Ya, biasa tanda error gitu. Nah, itu tadi yang sudah kita buat di VS Code itu, yang sudah kita deklarasikan. Nah, di sini ada 20 sesuai outputnya tadi yang untuk LED, dan ini untuk yang cons. Oh ya, dan satu lagi itu kita ada perulangan. Nah, selanjutnya arrow function ini gunanya untuk memperingkas dalam penulisan function. Nah, function itu sendiri adalah baris kode tertentu atau blok kode tertentu yang bisa menjalankan tugas tertentu.
yang dimana itu bisa digunakan kembali atau reusable. Nah, contohnya seperti ini. Nah, row function itu ditandai apa sih tanda-tandanya itu? Row function itu ini tanda sama dengan dan lebih besar ini ya. Itu seperti tanda panah. Nah, itu namanya row function. Kita lihat saja di sini. Nah, ini kita komen dulu. Yang ini aja. Hmm. Oke, kita lihat lagi di flight tadi. Nah, kita refresh dulu coba. Nah, di sini untuk yang arrow function tadi, kodenya tadi cons customer, ini function customer berarti namanya ID satu, name-nya John Doe, email John dan Gmail sama yang di bawahnya John Smith, Jen@gmail.com. Lalu untuk cetaknya customer for each customer, ini raw functionnya, console log nama, pemanggilan nama function, customer name, customer email. Nah, jadi itu lebih memperingkas gitu. Kita panggil customernya, lalu kita pilih ini. Misalnya kita memanggil name atau customer email gitu. Jadi makanya terpanggil kedua-duanya gitu. Untuk John Doe dan emailnya juga dan James Smith untuk emailnya juga. Nah, apabila kita hilangin satu nih, misalnya nih kita hilangin nih. Nah, ini aja gitu. Apa yang terjadi? Nah, namanya aja yang terpanggil. Jadi itu lebih memperingkas untuk pemanggilan function. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada destructuring dalam data pelanggan. Nah, ini data pelanggan. Misalnya kita ada name dan emailnya, itu data pelanggannya. Nah, destructuring itu sendiri itu adalah digunakan untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Nah, maksud mengekstrak ini adalah kita memungkinkan kita untuk mengambil data dari nilai array atau properti secara singkat. Contohnya, ya kita run lagi untuk destructuring. Nah, maka tampil pelanggan dengan nama dan email John Doe dan emailnya juga. Nih, begitu. Itu untuk yang array. Nah, selanjutnya spread operator. Spread operator itu tandanya titik-titik titik tiga ini digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array objek. Nah, ini untuk contoh penggunaan spread operator. Di sini ada satu, dua, dan tiga array. Di sini ada tiga buah array dan sini ada untuk spread operatornya yaitu dengan ditandai titik tiga ini. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Trace saja biar jelas. Nah, nah, langsung muncul ID-nya name. Name itu nama produknya, stoknya berapa, sama ini ada tiga buah. Nah, ini panjang nih. Nah, apa? Oke, mungkin itu dulu untuk yang apa namanya spread operator. Lanjut ke default parameters dalam order. Nah, di dalam order ini metode bisa memiliki nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Nah, maksudnya itu kita tentukan dulu nilai defaultnya berapa jika tidak kita berikan parameter begitu. Langsung saja ke contoh. Nah, ini untuk contoh default parameter ya. Nah, ini contohnya tadi kita ada create order untuk apa namanya default value-nya. Misalnya kita buat order di sini. Customer name, product, quantity. Nah, jika kita membuat customer name-nya ini misalnya Faiz, produknya bakso, dan kuantitinya satu.
Lalu eh, order yang kedua namanya Ramadan bakso, tapi tanpa eh, tanpa quantity atau ini parameter namanya. Quantity itu jumlahnya. Misalnya kita tidak menampilkan jumlahnya di sini, maka defaultnya akan tampil nol. Kita lihat seperti di sini. Flash. Nah, nah untuk Ramadan bakso, kuantitinya nol. Betul. Coba kita rubah menjadi angka yang lain. Misalnya kita buat 3. Tanpa membuat di sini jumlahnya untuk masing-masing parameter ini ya. Nah, ini kita kosongkan di sini untuk kuantitinya. Kita buat defaultnya 3. Apakah muncul 3? Kita coba nggak perlu di refresh. Nggak perlu. Nah, muncul 3. Berarti itu defaultnya. Default parameter. Selanjutnya template literals dalam invoice. Template literals, ini tanda ini, backstick, memudahkan kita membuat string dengan interpolasi variabel. Nah, maksudnya itu kita jika menggunakan ini, backstick ini, kita itu dimudahkan untuk menggabungkan variabel dengan string. Nah, contohnya itu ini variabelnya, lalu ini stringnya, begitu. Nah, langsung aja contoh. Nah, ini variabel, ini stringnya. Nah, ini untuk pemanggilan variabelnya begitu. Dengan string. Ini string, ini variabelnya. Aduh. Nah, konsol log cetak invoice Faiz bakso jumlahnya 10, harga 50.000. Nah, kita lihat price time quantity. Jadi harga dikali jumlah. Kita lihat di sini. Nah, muncul ya. Ini penggabungan string dengan variabel. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada promise API. Gunanya promise ini itu untuk simulasi API kurang lebih seperti ini. Ada misalnya get customer. Ini promise, resolve itu digunakan jika berhasil dan reject itu digunakan jika terjadi kesalahan. Set time out. Mau berapa lama delay kita buat gitu. Resolve untuk memunculkan nama customer misalkan John Doe, Jane Smith, Robert Down. Nah, 2000 ini adalah 2000 milisecond atau 2 detik ya. Nah, di sini untuk mencetaknya nanti di sini. Nah, nah, di sini saya menggunakan nama saya saja. Nama pelanggan plus customer. Jadi kurang lebih 2 detik delaynya gitu untuk simulasi API pemanggilan API. Nah, selanjutnya itu ada asynchronous atau await untuk fake data produk. Nah, misalkan kita sinkronusnya untuk fake data produk gitu. Asynchronous await adalah cara yang lebih modern untuk menangani kode asinkron. Jadi digunakan untuk menandai fungsi yang bekerja secara asinkronus dan await digunakan untuk menunggu hasil promise sebelum melanjutkan eksekusi. Menunggu hasil promise sebelum konsol log. Nah, ini kita mengambil data dummy dari Vex. Data Vex Store API. Jadi itu Vex Store API-nya itu isinya produk. Kalau lebih hasilnya seperti ini. Jika di run. Nah, ada nih ID-nya, title, nah, harga juga ada, deskripsinya apa gitu. Jadi kesimpulannya itu kurang lebih adalah variabel itu digunakan untuk menyimpan nilai, arrow function itu memberikan sintaks yang lebih ringkas untuk membuat fungsi, lalu destructuring itu mempermudah pengambilan nilai dari array atau objek, spread operator yang titik-titik tiga tadi digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array dengan objek, lalu default default parameter itu memberikan nilai default untuk parameter fungsi, misalnya kan kita tadi belum tidak menentukan value atau nilainya berapa untuk salah satu function gitu, kita memberikan nilai default itu langsung otomatis terisi jika kita mengisi default parameternya. Lalu yang kemudian itu ada template literals itu mempermudah penggabungan string dan variabel tadi. Itu ada yang kayak template tadi, kayak struct belanja ya. Selanjutnya ada promise itu menangani operasi asinkronus dengan resolve dan reject, menggunakan resolve dan reject. Resolve jika berhasil, reject jika error atau gagal.
Selanjutnya yang terakhir ada asing atau await, memberikan cara yang lebih mudah dibaca untuk menangani promise. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.